Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Baiklah, nama kelompok kami pertama ada Trilasana, kedua Maulana, ketiga Rina Sapitri, keempat Siti Nurjana, dan kelima Yaza Yendrika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dialah kita bisa melaksanakan acara belajar dan mengajar pada melaksanakan presentasi ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Datra Hasana. Saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 3. Dan di sini kami akan membahas hasil diskusi kami, yaitu tentang pemeriksaan waktu perdarahan dan pembekuan darah. Baiklah, sebelumnya kami akan perkenalkan dari kelompok kami. Pertama ada Hasana, kedua Maulana, ketiga Rinda Sapitri, keempat Siti Nurjana, kelima Yaza Yendrika. Baiklah, di sini kami akan membacakan materi kami yang berjudul pemeriksaan waktu perdarahan dan pembekuan darah. Baiklah, di sini saya akan membacakan, kami akan membahas tentang pertama apa itu hemostasis, yang kedua apa itu pembekuan darah, yang ketiga apa saja gangguan pembekuan darah itu, yang keempat hitungan trombosit. Baiklah, pertama hemostasis. Pengertian hemostasis. Hemostasis berasal dari kata haima, yaitu darah, dan stasis, yaitu berhenti. Merupakan proses yang amat kompleks, berlangsung terus-menerus dan dalam mencegah kehilangan darah secara spontan, serta menghentikan pendarahan akibat adanya kerusakan sistem pembuluh darah. Proses ini mencakup pembekuan darah, koagulasi, dan melibatkan pembuluh darah agregasi, trombosit, platelet, serta protein plasma, baik yang menyebabkan pembekuan maupun. Selanjutnya, pada hemostasis primer terjadi vasokonstriksi inisial pada pembuluh darah yang cedera, sehingga aliran darah di sebelah distal cedera terganggu. B. Macam-macam luka dan upaya pengendaliannya. Luka dapat didefinisikan sebagai rusaknya kesinambungan dinding pembuluh darah di suatu tempat, sehingga terjadi hubungan langsung antara ruangan intravaskuler dengan ruangan ekstravaskuler, termasuk dunia luar. Dengan demikian, luka dapat digolongkan menjadi luka tertutup dan luka terbuka. Selanjutnya, B. Proses pembekuan darah, koagulasi. Mekanisme pembekuan darah merupakan hal yang kompleks. Mekanisme ini dimulai bila terjadi trauma pada dinding pembuluh darah dan jaringan yang berdekatan pada darah, yang selanjutnya akan mengubah protrombin menjadi trombin dan menimbulkan seluruh langkah berikutnya. Mekanisme secara umum pembekuan terjadi melalui 3 langkah utama. Baiklah, selanjutnya yaitu pembekuan terjadi melalui 3 langkah utama. Pertama, sebagai respon terhadap rupturnya pembuluh darah yang ruak, maka rangkaian reaksi kimiawi yang kompleks terjadi dalam darah yang melibatkan lebih dari selusin faktor pembekuan darah. Kedua, aktivator protrombin mengkatalisis perubahan protrombin menjadi trombin. Ketiga, trombin bekerja sebagai enzim untuk mengubah fibrinogen menjadi benang fibrin yang merangkai trombosit, sel darah, dan plasma untuk pembentuk pembekuan. Selanjutnya, mekanisme ekstrinsik. Mekanisme ekstrinsik sebagai awal pembentukan aktivator protrombin dimulai dengan dinding pembuluh luar yang rusak dan berlangsung melalui langkah-langkah, yaitu pertama, pelepasan faktor jaringan. Jaringan yang luka melepaskan beberapa faktor yang disebut faktor jaringan atau tromboblastin jaringan. Faktor ini terutama terdiri dari fosfolipid dari membran jaringan dan kompleks lipoprotein yang mengandung enzim proteolitik yang tinggi. Selanjutnya, 2. Aktivasi faktor X, peranan faktor 7 dan faktor jaringan. Kompleks lipoprotein dari faktor jaringan selanjutnya bergabung dengan faktor 7 dan bersamaan dengan hadirnya ion kalsium. Faktor ini bekerja sebagai enzim terhadap faktor X untuk membentuk faktor X yang teraktivasi. Selanjutnya, 3.
Efek dari faktor X yang teraktivasi dalam membantu aktivator protrombin peranan faktor P. Faktor X yang teraktivasi segera berkaitan dengan fosfolipid jaringan atau dengan fosfolipid tambahan yang dilepaskan dari trombosit. Juga dengan faktor P yang membentuk senyawa yang disebut aktivator protrombin. Yaitu B. Mekanisme intrinsik. Mekanisme kedua untuk membentuk aktivator protrombin dan dengan demikian juga merupakan awal dari proses pembekuan. Dimulai dengan terjadinya trauma terhadap darah itu sendiri dan berkontrak dengan kolagen pada dinding pembuluh darah yang rusak. Dan kemudian berlangsunglah serangkaian reaksi yang bertingkat. Pertama yaitu pengaktifan faktor XII dan pelepasan fosfolipid trombosit oleh darah yang terkena trauma terhadap darah. Kedua, pengaktifan faktor XI. Faktor XII yang teraktivasi bekerja secara enzimatik terhadap faktor XI dan juga mengaktifkannya. Ini merupakan langkah kedua dalam jalur intrinsik. Reaksi ini memerlukan kininogen HMW atau berat molekul tinggi dan dipercepat oleh prakalikterin. Ketiga, pengaktifan faktor IX oleh faktor XI yang teraktivasi bekerja secara enzimatik terhadap faktor XI dan pengaktifannya. Baiklah, selanjutnya 3. Gangguan pembekuan darah. Gangguan pada tingkat pembuluh darah. Hal ini disebabkan oleh adanya kekurangan vitamin C dalam jumlah yang banyak dalam jangka waktu yang agak lama, yang berujung pada kerapuan pembuluh darah, terutama pembuluh darah dari kapiler. Akibatnya mudah terjadi pendarahan bahkan oleh trauma ringan sekalipun. Gangguan pada tingkat trombosit. Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah trombosit yang mengakibatkan gangguan pada pengumpulan darah. Faktor yang menyebabkan kekurangannya trombosit ini bisa disebabkan berkurangnya jumlah megakariosit yang mana merupakan pembentukan sel asalnya yang berada di sumsum tulang. Ada 2 jenis hemofilia, yaitu hemofilia A dan hemofilia B. Hemofilia A merupakan penyakit yang terkenal dalam sejarah karena menyangkut anak keturunan dari Ratu Victoria yang memerintah Inggris Raya di sebagian besar abad. Penyakit ini disebabkan oleh kelainan gen TANG menjadikan faktor atau AHG. Meskipun gen ini terdapat kromosom X, namun bersifat resesif sehingga laki-laki yang lebih sering menjadi penderita dibandingkan perempuan. Hemofilia B disebut juga penyakit Christmas atau faktor 9. Gen ini juga terdapat di kromosom X yang bersifat resesif. Pada penyakit hemofilia A dan hemofilia B sama-sama menunjukkan ketidakmampuan darah untuk melakukan penggumpalan. Hanya gen dari faktor inilah yang terdapat di kromosom X, sedangkan faktor penggumpalan lain disebut otosom. Penyakit Voll-Willebrand adalah salah satu contoh penyakit genetik otosom. Penyakit ini ditandai dengan adanya gangguan pada kemampuan trombosit untuk melekat pada permukaan dan juga gangguan pada faktor 7. 3. Hitung trombosit. Pemeriksaan hitung jumlah trombosit penting untuk mengetahui apakah jumlah trombosit normal atau tidak pada pasien dengan gangguan koagulasi dan pendarahan. Pemeriksaan trombosit penting untuk mengetahui apakah jumlah trombosit normal atau tidak pada pasien dengan gangguan koagulasi dan pendarahan. Pemeriksaan trombosit bisa menggunakan sampel darah vena dan darah kapiler. Penelitian ini dilakukan terhadap 39 sampel darah vena dan 39 darah kapiler. Setiap sampel darah vena dan darah kapiler dilakukan pemeriksaan hitung jumlah trombosit dengan metode otomatik menggunakan hematologi analyzer di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada tahun 2018. Untuk mengetahui perbedaan hasil antara kedua sampel tersebut, dilakukan analisis data menggunakan Petrat i-test. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan hasil diskusi kami. Kalau ada kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada kekurangannya dari kami sendiri, kami undur diri, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.